Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin anu rakyatna eueuh nu lapar. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin rakyat nu gering di ubaran. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin eueuh imah rugrug bocor teu diomean. Pamimpin nu santri kabeh imana kudu caang lamun ti peuting. Eta pamimpin santri. Satuju teu? Well teu? Pamimpin santri nu kitu sanes? Tah nu kitu pamimpin santri teh nyaeta pamimpin nu nyaah ka kaum masyakin, kaum duafa, barudak yatim, jalma-jalma miskin anu hatena tergerak, anu teu bisa sawe ti peuting lamun rakyatna lapar. Eta pamimpin anu nuturkeun sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang sangat berkelas dari Kang Deddy Mulyadi untuk tuduhan framingan dari Rizik Syihab terhadap dirinya yang dibilang musyrik lah, menyebarkan kesesatan lah. Jadi cara-cara Rizik Syihab menyerang orang-orang yang berbeda kelompok dengannya selalu menggunakan politik identitas, menggunakan isu agama, mengatasnamakan Islam. Ini jahat, teman-teman. Cara-cara seperti ini jahat. Kita tahulah bagaimana Rizik Syihab, Bahar, menantunya Rizik Syihab, menyerang Kang Deddy, selalu menuduh Kang Deddy penyembah berhala lah, Kang Deddy penyebar kesesatan lah. Pertanyaannya, teman-teman, pernahkah sekali aja atau selama ini Kang Deddy menyuruh warga Jawa Barat untuk menyembah patung? Sekalipun saya tidak pernah melihat ataupun mendengar Kang Deddy menyuruh warganya untuk menyembah patung, iya kan? Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, membuat patung di Purwakarta atau di daerah Jawa Barat, itu sekedar sebuah kesenian, menghormati budaya bangsa, bukan untuk disembah. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat video dari Kang Deddy Mulyadi sebagai jawaban untuk Rizik Syihab dan kelompoknya yang selalu menuduh, memfitnah Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan musyrik dan penyebar kesesatan. Kita lihat dulu videonya sama-sama ya, teman-teman ya. Anjeun boga martabat, teu meunang nyembah-nyembah ka bangsalian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsalian jati kasih dikucunti, leutik leungit ciri lancara nu aya ukur bugangna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun,
Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sejarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Andai kata di sebelah kanan kita ada bangunan yang dibangun dengan angka 60 juta gulden, dengan tingkatan 6 ke atas dalam bentuk tusuk sate, dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh POC yang hidupnya hanya dari perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan Cina. Mereka mampu membangun jalan-jalan yang berkualitas. Mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang berkualitas yang masih digunakan oleh kita hari ini. Mereka mampu membangun bendungan-bendungan yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan? Jangankan membangun gedung seindah gedung sate, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain, yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama tinggalkan keegoan ritual kita. Mari kita bersujud dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini, akan turun pada kita karena kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang salah dalam pengelolaan kebijakan. Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak sanggup makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka, tinggalkan keangkuhan dan kesombongan kita. Ya, barusan sama-sama kita saksikan videonya ya teman-teman ya. Video dari Kang Deddy Mulyadi, pidato yang menurut saya sangat berkelas untuk menjawab tuduhan premingan dari Rizik Syihab dan kelompoknya terhadap dirinya. Baik itu dituduh menyebarkan kesesatan lah, musyrik lah, dan sebagainya. Ngomong-ngomong tentang musyrik ya teman-teman ya, kita lihat dari ajaran-ajaran oknum Khabib Ba'alawi yang jelas-jelas, yang terang-terangan di sana ada berbau musyrik teman-teman, meminta ke leluhur, meminta ke kuburan. Yang saya heran, kenapa si Rizik Syihab ini tidak berani menegur? Apakah karena itu kelompoknya? Apakah karena itu juga Khabib, klan Ba'alawi? Makanya diam saja ketika ajaran mereka salah, menyesatkan. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Ya Qudus sa'ilana bil fulus kertas merah yang manusanus bil berkati Habib Ahmad bin Khalif al-Atas ya Rabbana. Ya Qudus sa'ilana bil fulus kertas merah yang manusanus bil berkati Habib Ahmad bin Khalif al-Atas ya Rabbana. Ya Qudus sa'ilana bil fulus kertas merah yang manusanus bil berkati Habib Ahmad bin Khalif al-Atas ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman ya, Rizik Syihab menyerang Kang Deddy Mulyadi itu jelas berbau politik. Karena saat itu ada pilkada, ada orang yang dibela oleh Rizik Syihab dan kelompoknya di Jawa Barat. Jadi semata-mata itu jelas politik. Kalau kalian pengen lihat, pengen tahu siapa yang benar-benar berjuang membela
untuk rakyat Jawa Barat. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Menyantuni fakir miskin, menyantuni duafa, sering membantu warganya yang kesusahan, yang menderita. Itulah yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Bravo Kang Deddy Mulyadi ya. Saya doakan Kang Deddy Mulyadi menjadi next presiden RI selanjutnya. Sehat selalu buat Kang Deddy Mulyadi. Salam sehat, salam waras ya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.